Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mengulas kembali, mereview kembali untuk persiapan kita menjelang PTS ya. Pengujian tengah semester. Nama mata pelajaran kita tuh namanya sebetulnya Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintahan. Praktikum Akuntansi Lembaga dan Pemerintahan. Praktikum yang dimaksud di sini sebetulnya kita lebih banyak praktek ya. Tapi nanti setelah kita sudah memahami konsep-konsep dari akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan yang kita pelajari ini ya teorinya seperti ini, akuntansi pemerintahan daerah. Pertama yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus mengeprint dulu bagi yang belum mengeprint materi yang ini. Karena kalau kalian tidak mengeprint, sudah pasti kalian akan kesulitan untuk bisa mengerjakan PTS minggu depan, ya. Waktunya itu kurang lebih 60 menit. Setelah udah kalian print, maka kalian harus menyimak dulu tutorial yang saya sampaikan ini, baru kemudian kalian membaca. Oke ya, jadi materi kita tidak banyak. Nah, modelnya seperti ini materinya. Kalian bisa lihat di GCR, saya pernah memberikan materi ininya, softnya ya. Perhatikan dengan baik penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Nah, ini adalah landasan undang-undang yang mengatur tentang praktek akuntansi pemerintahan daerah. Dari mulai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemudian mengalami revisi di tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Bahwa di sebuah atau di setiap pemerintahan daerah, kalau daerah itu berarti kayak Bekasi, kayak Kerawang ya, itu pemerintahan yang diselenggarakan di daerah-daerah. Itu harus ada catatan akuntansinya. Kemudian diatur lagi di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Kalau pengganti itu kalau di dalam undang-undang namanya revisi ya, perubahan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini lagi-lagi tentang praktek akuntansinya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini maksudnya pemerintah pusat juga mengelola keuangan, pemerintah daerah juga mengelola keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Keputusan Mendagri Menteri Dalam Negeri Tahun 2022. Nah, ini landasan-landasan hukumnya. Kalau ada landasan-landasan hukum, berarti praktek akuntansi pemerintah daerah ini mendapatkan perlindungan hukum. Sifatnya wajib, tidak bisa diabaikan. Kemudian yang harus kalian pahami berikutnya adalah karakteristik, berarti sifat dari akuntansi pemerintahan daerah. Ya. Sifatnya itu bagaimana? Kita bisa mengetahui sifatnya setelah kita mengetahui apa sih maksud dari dibuatnya laporan pemerintahan daerah. Yang pertama, akuntabilitas. Di sini kan definisinya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Dalam artian mempertanggungjawabkan itu setiap keuangan negara, uang-uang dari masyarakat itu dikelola oleh pemerintah daerah. Bentuk pengelolaannya itu kelihatan dari laporannya ya. Dari laporan sumber daya. Dari laporan uang ini buat beli apa, uang ini buat beli apa. Nah, itu bagian dari pertanggungjawaban. Seperti kalian diberikan uang sama orang tua, uang jajan 10.000, bentuk pertanggungjawabannya apa? Ya, ketika ditanya sama orang tua 10.000 buat beli apa? Oh, buat beli ini, beli ini, beli ini. Nah, itu bagian dari pertanggungjawaban. Uang yang diberikan itu sesuai dengan fungsinya. Fungsinya tuh buat apa? Buat mensejahterakan masyarakat. Jadi inti dari akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban, ya. Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya keuangan. Setelah itu ada apa aja yang sudah tercapai dari sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah
buat kemaslahatan masyarakat daerahnya. Melalui apa? Melalui kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu bisa dalam artian aturan-aturan yang telah dibuat sama pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. Periodik itu artinya dibuat berdasarkan per bulan ya. Periode. Nah, periode itu kan artinya batas waktu ya. Ada batas waktunya periode. Dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, itu disebutnya periode 1 bulan. Jadi batas waktunya sampai dengan 1 bulan. Kemudian yang kedua, manajerial, menyediakan keuangan, informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan keuangan pemerintah, serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, utang, dan ekuitas dana. Manajerial ini intinya adalah tata kelola ya. Tata kelola dalam bentuk perencanaan. Ya, dalam bentuk perencanaan. Kemudian dari perencanaan dan pengolahan tersebut ada informasi keuangannya. Ada informasi keuangan. Maka di sini kalian harus bisa membuat atau membagi kata-kata intinya, kata-kata kunci. Kalau akuntabilitas, kata kuncinya apa, Mister? Akuntabilitas, kata kuncinya mempertanggungjawabkan. Manajerial apa, Mister? Kata kuncinya. Manajerial itu kata kuncinya itu perencanaan, pengelolaan, pengendalian ya. Itu manajerial. Kemampuan untuk mengelola ya, memanage, mengatur ya. Itu manajerial. Apa yang diatur ya? Yang diatur itu yang udah direncanakan sama pemerintah daerah. Ya. Nanti kan kalau sudah direncanakan dan diatur, maka penggunaan aset, hartanya, penggunaan pemanfaatan hutang dan ekuis dananya itu kan bisa dikendalikan, bisa terkelola dengan baik. Yang ketiga, transparansi. Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, di sini berarti kalau transparansi itu adanya keterbukaan ya. Artinya siapa aja masyarakat yang ingin mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah itu bisa mengakses. Itu inti dari transparansi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Emang kita bisa baca, Mister? Bisa. Kalau kalian misalkan googling aja di ini internet, laporan pemerintahan Kota Bekasi. Karena kita orang akuntansi kan kita udah ada ngerti tuh apa maksudnya dari aset, kas, piutang, utang ya, ekuitas dana. Nah, itu kita bisa tahu, oh, kas Kota Bekasi 8 miliar. Wih, banyak banget. Arti 8 miliar berarti masih ada uang yang belum digunakan sama Kota Bekasi 8 miliar. Misalkan seperti itu, ya. Transparansi berarti kata kunci dari transparansi adalah keterbukaan, bahwa siapa saja bisa mengakses. Berikutnya, asumsi dasar keuangan pemerintah daerah. Asumsi dasar ini anggapan pelaksanaan yang ada di dalam pemerintahan daerah. Basis kas yang pertama, pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah. Berarti ini kalau basis kas, kalau ada pencatatan itu kalau uangnya sudah diterima ya, uangnya sudah diterima atau uangnya sudah dikeluarkan, itu namanya basis kas atau cash basis kalau bahasa Inggrisnya. Lawannya cash basis ada accrual basis. Kalau accrual basis, walaupun uangnya belum diterima, tapi sudah ada transaksi, langsung bisa dicatat. Itu inti dari accrual basis. Bedanya kalau cash basis, uangnya harus diterima dulu kalau cash basis. Tapi kalau accrual basis, uangnya tidak harus diterima, uangnya tidak harus dikeluarkan dulu. Pada saat udah ada transaksi, langsung bisa dicatat. Itu kalau accrual basis. Ya, kalau cash basis berarti di sini pendapatan diakui pada saat dibukukan. Apa arti dibukukan, Pak?
Berarti pada saat pendapatannya udah diterima, belanja juga diakui saat dikeluarkan. Artinya apa? Belanja itu diakui kalau uangnya sudah dikeluarkan. Di dalam akuntansi pemerintahan istilahnya belanja ya, bukan beban. Setiap pengeluaran istilahnya belanja. Berikutnya, asas universalitas, semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Universalitas itu artinya menyeluruh ya. Maksud dari universal itu artinya menyeluruh. Apa arti menyeluruh di sini? Berarti semua hal yang menyebabkan kas pemerintah daerah berkurang itu dicatat dalam laporannya atau di dalam anggaran. Kalau anggaran berarti ininya belum digunakan ya, uangnya belum digunakan, baru direncanakan. Berikutnya asas bruto, tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan dengan jumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran. Sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia. Di dalam atlas bruto ini maksudnya tidak ada pemberian antara penerimaan dan pengeluaran. Jadi penerimaan biarkan sebagai penerimaan, belum dikeluarkan dulu. Jadi semua penerimaan dijadikan satu. Penerimaan pajak, penerimaan reklame, penerimaan bagi hasil, itu dijadikan satu bagian. Sama juga dengan yang pengeluaran, juga dijadikan satu bagian dulu, dikumpulkan dulu. Jadi penerimaan dikumpulkan jadi satu, pengeluaran dikumpulkan jadi satu. Baru kemudian bisa dikurangkan, ya. Baru kemudian bisa dikurangkan. Asas bruto, bruto itu kan artinya kotor ya. Kalau berat bruto berarti berat kotor. Berarti kalau asas bruto berarti ini menganut bahwa penghasilan dan pengeluaran itu belum sama-sama dikurangkan. Ya, belum sama-sama dikurangkan. Jadi penerimaannya dijadikan satu dulu, baru pengeluarannya dijadikan satu. Kemudian baru bisa dikurangkan. Berikutnya yang keempat, dana umum, yakni unit pengelolaan APBD merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termaksud aset, utang, dan ekuitas dana. Setiap dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus dan dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisah dari dana umum atau APBD. Apa ini maksud dari dana umum? Maksudnya begini, semua uang yang berasal dari APBD, anggaran perencanaan belanja daerah, itu dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, ya, membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Jadi maksudnya begitu. Nah, ini dari penjelasan yang pelaporan sampai dengan asumsi dasar akuntansi, diharap kalian bisa dipahami dengan baik ya. Nanti akan ada terusannya lagi materi ini. Jadi kita buat per 15 menit. Entitas akuntansi pemerintahan daerah, entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan batasan peraturan yang ada, sehingga entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan badan eksekutif daerah, DPRD pemerintah daerah sampai dengan pemerintah kota. Nah, ini arti dari ini bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau praktek atau pembuatan pelaporan keuangan itu yang pertama adalah pemerintah daerah, yang kedua DPRD, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. Artinya apa nih? Baik pemerintah daerah, DPRD atau pemerintah daerah provinsi ini juga membuat pelaporan keuangan, ya, dan bertanggung jawab terhadap kerjanya masing-masing.
Klasifikasi perkiraan. Bagian perkiraan standar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan. Oke ya, nanti kita lanjutkan lagi.